Shalom, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Ekosistem Kehidupan. Waktu kita bersekolah, pasti kita pernah belajar tentang ekosistem kehidupan. Salah satunya adalah kehidupan hewan di hutan, yakni rantai makanan. Saya mau kasih satu contoh, di mana produsen makanan pertama adalah padi. Konsumen pertamanya dimakan oleh tikus, konsumen keduanya dimakan oleh ular, lalu kemudian ular dimakan oleh burung elang, dan burung elang dimakan oleh hewan pengurai. Dan hewan pengurai itu juga menjadi makanan bagi tumbuhan padi. Dalam siklus ini, itu memiliki suatu kesatuan yang kalau salah satunya nggak ada, itu bisa merusak keseluruhan. Seperti contoh, jika tikus punah atau tikus sedikit gitu, otomatis ular tidak mendapat makanan dan ular pun bisa menjadi punah karena nggak ada makanannya kan, karena dia kelaparan. Dan itu akan merembet juga ke burung elang. Jadi suatu siklus ini itu memiliki satu kesatuan yang sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk sama-sama stabil, tidak ada yang kelebihan dan kekurangan. Begitu juga kita sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki rasa kesatuan antara satu dengan yang lainnya di dalam Kristus. Apalagi kita sesama umat Kristiani gitu ya. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai umat Kristiani yang benar? Yang pertama adalah sebagai umat Tuhan, sesama umat Tuhan, kita harus saling bertolong-tolongan. Galatia 6 ayat 2 berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Artinya adalah sebagai sesama umat Tuhan, kita harus saling menolong satu dengan yang lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa atau sangat sulit untuk hidup sendiri atau hidup independen. Pasti membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, sebisa mungkin kita harus berusaha untuk menolong orang lain, dan suatu saat nanti mungkin kita juga ditolong oleh orang lain. Yang artinya seseorang yang memiliki kekuatan lebih, yang lebih kuat, dapat menolong orang yang lebih lemah. Orang yang lebih kaya dapat menolong orang yang lebih miskin. Orang yang lebih berkecukupan dapat menolong orang yang lebih berkekurangan. Serta orang yang lebih berpengetahuan dapat menolong orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Jika kita saling menolong satu dengan yang lainnya sesama anak Tuhan, otomatis ekosistem kehidupan kita akan baik. Kita akan saling suportif, kita akan saling menutupi satu dengan yang lainnya. Karena namanya manusia kan pasti ada kelemahan dan kelebihan, gak ada yang sempurna. Jadi dengan kelebihan si A akan menutupi kekurangan si B. Kemudian kelebihannya si B akan menutupi kelemahannya si C. Dan itu akan menciptakan ekosistem kehidupan yang baik. Yang kedua adalah sebagai anak Tuhan, kita jangan pernah merasa paling hebat. Dari siklus makanan tadi, di mana padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang, bisa saja burung elang itu merasa dirinya paling hebat. Karena dia merupakan konsumen paling terakhir. Dia secara postur tubuh pun dia yang paling besar, dia yang paling hebat gitu ya. Tapi tanpa disadari, kalau elang itu merasa diri dia paling hebat, lalu dia menyepelekan ular, menyepelekan tikus, dan menyepelekan padi, tanpa dia sadari, kalau semisal ular tidak ada, elang itu mau makan apa? Kalau semisal tikus tidak ada, otomatis ular pun akan mati. Karena ular nggak dapat makanan, nggak ada tikus. Nah, elang pun mau makan apa? Dan pada akhirnya elang juga bisa mati kelaparan karena tidak ada ular ataupun makanan lainnya di dalam rantai makanan ekosistem hewan di hutan. Begitu juga kita sebagai anak Tuhan. Kita jangan pernah merasa diri kita paling hebat dalam segala hal. Baik itu mungkin dalam pendidikan, misalnya ada yang S3 merasa paling hebat, lebih hebat daripada S2, S1 ataupun yang SMA. Atau juga merasa paling hebat dalam hal di gereja, dalam hal pelayanan. Orang-orang yang pelayanan di altar, di mimbar gitu, entah pemain musik, WL singer, merasa paling hebat.
lebih hebat daripada orang yang hanya pelayanan, katakanlah pembawa kolektan atau penerima tamu atau LCD, atau bahkan orang-orang yang jemaat-jemaat Tuhan yang hanya melayani membersihkan gereja gitu. Jangan pernah kita merasa paling hebat di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Lukas 14 ayat 11 berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kita sebagai anak Tuhan jangan pernah merasa paling hebat. Entah itu hebat secara kepintaran, secara jabatan, secara materi, secara apapun. Kita jangan pernah merasa paling hebat. Karena kan juga ada istilah bahwa di atas awan masih ada awan, di atas langit masih ada langit. Dan yang terpenting di saat kita sudah merasa paling hebat, lalu kemudian kita sombong, lalu kemudian kita merendahkan orang lain, di ayat Lukas 14 ayat 11 tadi jelas mengatakan, orang yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan sebaliknya, kalau kita merendahkan diri, justru kita akan ditinggikan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki sifat kepribadian yang rendah hati. Jangan merasa paling hebat. Dan yang ketiga, sebagai anak Tuhan, untuk kita menciptakan suatu ekosistem kehidupan yang baik, itu kita harus belajar untuk saling mengampuni. Nah, ini mungkin terlihat mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Lukas 17 ayat 3 sampai 4 berkata, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Sebagai anak Tuhan, kita harus saling mengampuni sesama kita. Kalau misalnya ada orang yang berbuat dosa kepada kita, entah itu berbohong, entah itu menipu, entah itu melakukan hal-hal lainnya yang kurang berkenan, baik itu tidak suka secara manusia, teramat lebih kurang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus belajar untuk saling mengampuni. Kenapa? Karena Bapa di surga juga mengampuni setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Yang terpenting adalah di saat kita berusaha mengampuni, jangan hanya sekedar formalitas aja. Jadi ada orang minta maaf lalu ya saya maafin, tapi di dalam hatinya masih ada unek-unek, di dalam hatinya sebenarnya masih dendam, masih marah, masih kesal. Itu tidak baik. Jadi kita juga harus belajar untuk saling mengampuni. Jadi kita sebagai ekosistem anak Tuhan, kalau tadi kan ilustrasinya itu ekosistem di hutan gitu ya, ekosistem hewan. Sebagai ekosistem anak Tuhan yang memiliki satu kesatuan, sama-sama anak Tuhan, sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus saling bertolong-tolongan, kita jangan pernah merasa paling hebat, dan yang ketiga kita harus saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Dan poin yang terakhir atau yang keempat itu adalah kita harus saling mendukung satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita sama anak Tuhan itu saling senggol menyenggol, saling merendahkan, saling membuat pernyataan-pernyataan yang tidak baik, yang menyerang orang lain. Itu seharusnya dihindari. Kita harus saling mendukung satu dengan yang lainnya, dan kita menjadi ekosistem kehidupan yang baik, supaya kita satu di dalam Kristus. Dan di saat kita mampu untuk mengasihi sesama kita, seperti juga lambang salib, kita mengasihi sesama secara horizontal ya, dan juga secara vertikal kita mengasihi Tuhan. Karena kan juga ada di ayat yang lain, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu pun mengasihi dirimu sendiri. Demikianlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Biarlah boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita semua, dan selamat beristirahat, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.